Bab 1760. Wajah Leoni tiba-tiba memucat. Pandangannya tertuju pada kepala yang jatuh dan mengenali wajah yang sangat familiar itu. Tangan dan kakinya terasa dingin. Keluarga Ledora terletak tidak jauh dari keluarga Dumin. Mereka mulai membunuh dari keluarga Ledora dan setelah itu, di wilayah utara Srijaya tak ada lagi kekuatan yang bisa menyelamatkan rakyat. Keluarga dan teman-temannya, wajah-wajah yang begitu dikenalnya, kini menyatu menjadi awan hitam yang mengerikan. Leoni menjerit dengan penuh kesedihan dan kemarahan. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya. Pembantai darah yang tak pernah muncul akhirnya memanfaatkan kekacauan ini untuk menghancurkan keluarga Ledora, membantai rakyat sepanjang jalan, dan menyiapkan aksi pembantaian yang mengerikan. Aku akan melawan mereka. Mata Louis merah pekat. Raut wajahnya dipenuhi amarah karena keluarganya dibinasakan. Dia lebih memilih mati bertarung daripada hidup dalam kehinaan. Awan hitam bergejolak. Pasukan mundur satu persatu, banyak korban tewas dan terluka parah, dihancurkan berkeping-keping. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan keras dari kejauhan. Mundur, mundur. Dari awan hitam, muncul titik hitam kecil yang melesat cepat, tetapi akhirnya jatuh lemah ke tanah. Semua orang terkejut saat melihat seorang pria parubaya yang tubuhnya penuh darah, seolah-olah baru saja melewati neraka gunung pisau. Tubuhnya penuh dengan luka terbuka dan penampilannya sudah tidak terlihat seperti manusia. Aku dari keluarga Atmaja. Tolong selamatkan ayahku 11. Pria itu berkata dengan wajah berlumuran darah dan suara yang lemah, tampak sangat terluka. Sepertinya, dia sudah menghabiskan semua tenaganya hanya untuk sampai ke sini. Di dalam pelukannya, ada Jayub yang seharusnya sudah meninggal. Kini, wajah Jayub terlihat pucat dengan warna hitam akibat racun. Matanya berlinang air mata. Dia berkata, Bima, kamu pasti baik-baik saja. Apa dia Bima? Anak ketiga dari Jayub. Yasmin mengenali pria parubaya itu. Dia sedikit terkejut, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, benar. Jayub pernah bilang, dia mengirim orang untuk menghentikan pembantai darah. Jelas, mereka gagal menghentikannya. Jayub dalam pelariannya bertemu dengan Bima. Jika tidak, dia pasti akan tewas di awan hitam. Bisa dibilang, dia sangat sial, baru saja selamat dari bahaya, langsung terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar. Tolong selamatkan ayahku. Dia bisa membantu kalian melawan 6 jalur puncak kematian. Ucap Bima sambil muntah darah. Namun, Adril sama sekali tidak memperhatikannya, sibuk mengendalikan formasi pemindahan jiwa, tidak ada waktu untuk memedulikan hal lain. Liana membuka matanya. Dia menatap Jayub dengan tajam, lalu berkata nada dingin, apa kamu bisa kupercaya? 6 jalur puncak kematian sudah menyiksa anakku sampai seperti ini, menurutmu aku akan berkhianat? Cepat beri aku penawarnya. Aku akan bantu kamu melawan 6 jalur puncak kematian. Jayub berteriak dengan penuh emosi. Liana sedikit mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangkat jarinya dan melemparkan sebuah pil ke tangan Jayub. Jayub langsung memakan pil itu dan dengan tergesa-gesa berkata, anakku juga. Dia juga bisa membantu. Melihat wajah Liana yang tampak tidak senang, dia buru-buru berjanji, kalau Karnu bisa menyelamatkan Bima, aku akan berusaha mati-matian untuk mengalahkan 6 jalur puncak kematian. Meskipun harus mati, aku nggak akan menyesal. Liana mendengus dingin, kalau kamu mengingkari janji, meski harus mengabaikan kepentingan besar, aku tetap akan merenggut nyawamu. Setelah itu, dia melemparkan beberapa jarum emas yang langsung mengenal tubuh Bima. Dengan teknik akupuntur jarak jauh, napas Bima yang semula lemah mulai kembali stabil. Setidaknya, nyawanya selamat. Semua orang pun bersorak, merasa optimis dengan tambahan kekuatan ini. Peluang untuk mengalahkan pembantai darah makin besar. Wajah gelap di wajah Jayub akhirnya menghilang. Meskipun tubuhnya masih agak lemah, dia dengan cemas bertanya, aku merasakan ada kekuatan besar yang datang ke sini.
Apa itu orang-orang dari kota Sentana? Oh, ya, bagaimana dengan Yarno dan yang lainnya? Mereka kemana? Kenapa nggak bersama-sama melawan pembantai darah? Itulah sebabnya dia melarikan diri ke sini karena dia merasa tempat ini adalah tempat yang aman. Liana yang ada di pusat formasi, dengan raut cemas menjawab, ahli besar itu datang untuk membantu Adril, sementara Yarno dan yang lainnya. Mereka sudah dibunuh oleh orang itu. Satu kalimat itu membuat Jayub yang sebelumnya penuh harapan menjadi terdiam di tempat seakan disambar petir. Untungnya, dia segera melarikan diri. Jika tidak, nasibnya mungkin akan sama seperti Yarno dan yang lainnya. Bab 1761. Kalau nggak bisa menghentikan pembantai darah, kita akan berada dalam masalah besar. Bantuan dari wilayah lain memerlukan waktu. Begitu saat mereka datang, pembantai darah mungkin sudah menyapu habis seluruh Srijaya dan formasi pembantaian kehidupan sudah nggak bisa dihentikan. Jayub berkata dengan nada putus asa. Orang lainnya juga merasakan tangan dan kaki yang dingin, serta hati yang gemetar. Bagaimana mungkin perdamaian yang telah berlangsung selama beberapa dekade bisa rusak seperti ini? Setelah bertahun-tahun, darah dan api akan kembali berkobar di tanah yang luas ini. Srijaya nggak jauh dari kota Sentana. Situasinya sudah stabil dan formasi pembantaian kehidupan besar akan bergerak menuju kota Sentana. Gumam Liana. Meskipun Liana tidak menyukai orang-orang kota Sentana, bukan kabar baik juga jika kota Sentana hendak dihancurkan. Namun, sekarang siapa yang bisa menolak kekuatan seperti itu? Sudah datang. Pada saat ini, tiba-tiba Leoni menunjuk ke depan seraya berteriak dengan sedih dan marah. Hanya terlihat di bagian depan, aura hitam memenuhi udara dengan cepat, mengirimkan gelombang yang menakutkan dan menyapu pasukan di tepinya. Kemudian, sahutan suara jeritan yang mengerikan tiba-tiba terdengar. Di antara awan hitam, masih ada sosok bayangan yang tidak terpengaruh. Dia menyelinap melalui aura hitam itu untuk menyerang pasukan. Kali ini, bukan hanya pembantai darah yang datang, tetapi juga 6 jalur puncak kematian. Mereka mulai melancarkan pembantaian di sini, seperti harimau yang sedang memasuki kawanan domba. Suara jeritan mereka yang mengerikan dan tanah yang berguncang seolah-olah semuanya akan runtuh. Tentu saja, Yarno dan yang lainnya juga nggak buruk. Mereka membantuku menghadapi serangan kuat itu. Aku tahu pria tua itu pasti meninggalkan sesuatu untuk anak ini. Warisan jubahnya nggak mudah untuk direbut. Awan hitam itu berlalu, kemudian terdengar suara mengejek, seperti kucing sedang menangkap tikus. Itu adalah pembantai darah. Dia sepertinya memiliki sepasang mata tersembunyi yang selalu memperhatikan situasi di sini. Dia tidak tahu sudah berapa lama menahan diri. Akan tetapi, ketika yakin Wendy telah pergi, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Gelombang suara itu mengguncang dunia, membuat mata semua orang menjadi merah dan marah. Mereka semua adalah bagian dari rencana pembantai darah ini. Perlu dikatakan bahwa 6 jalur puncak kematian merupakan orang ke-6 yang memenuhi syarat. Mereka sangat berbahaya dan licik. Hanya memanfaatkan identitas Adril sebagai pewaris tabib agung, mereka bisa menyebabkan badai besar. Tidak hanya melemahkan kekuatan tempur terbaik negara Elang, tetapi juga mengacaukan kota Sentana. Rencananya sangat besar. Adril menutup matanya rapat-rapat, seolah dia tidak bisa mendengar semuanya. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan formasi pemindahan jiwa. Kamu nggak takut orang hebat itu akan datang lagi? 11. Liana berteriak, dia mencoba yang terbaik untuk menunda Adril. Sementara itu, suara tawa pelan datang dari awan hitam, Liana, kamu meremehkan statusku di 6 jalur puncak kematian. Aku masih mengetahui rahasia jembatan langit. Orang hebat itu bisa berjalan melintasi jembatan langit dan datang ke sini, itu sudah melawan takdir. Bagaimana dia bisa datang melalui inkarnasi lain dan dalam waktu singkat? Kamu kira aku masih anak-anak berumur 3 tahun? Suara ejekan itu bergemuruh antara langit dan bumi. Dengan sikap meremehkan dan penghinaan. Hehe, sudah lama menungguku,
Kan? Apa orang hebat itu sudah pergi? Dia itu orang yang sangat baik. Dia membantuku menyingkirkan Yarno, Jeff dan yang lainnya. Jauh di dalam awan hitam, terdengar tawa samar dan suara yang menyahut, Liana, enggak perlu mengujiku, aku bisa memberitahumu dengan jelas kalau aku sedang mengumpulkan kekuatan dan mengendalikan formasi pembantaian kehidupan untuk menyapu seluruh Srijaya. Demi kota Sentana. 11. Ini adalah ambisi yang mencakup seluruh alam semesta. Kalian cuma mencoba untuk bertahan hidup, tapi tolong jangan bandingkan aku dengan kalian. Suaranya tidak begitu keras, tetapi membuat semua orang terlihat pucat. Itu adalah aura yang sekuat harimau. Siapa yang berani bersaing dengannya? Wajah Liana perlahan menjadi muram. Dia berharap bisa menyerap energi sejati lebih cepat dan lebih cepat lagi, tetapi sayang sekali, kekurangannya terlalu besar. Oh, ya. Setelah menyelesaikan tugas ini, aku harus pergi ke dunia roh. Mulai sekarang, kita akan benar-benar menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Suara pembantai darah menggelegar, dengan nada acuh tak acuh, menurut aturan 6 jalur puncak kematian, sebelum pergi aku harus melatih murid favoritku untuk muncul. Agar dapat menambah sedikit drama dalam penantian ini. Bayang merah, perkenalkan dirimu pada mereka. Namun, yang mereka lihat hanyalah sosok pria berusia 30-an yang berjalan keluar dari awan hitam. Wajahnya pucat, matanya kusam dan rambutnya beruban. Dia berjalan selangkah demi selangkah keluar dari awan hitam. Siapa orang ini? Banyak orang yang menatapnya dengan waspada. Orang ini tidak memiliki semangat yang kuat dan terlihat sangat biasa. Dia tidak memiliki kesan sebagai ahli dan bahkan kelihatan agak sakit. Bayang merah. Sepertinya mereka belum pernah mendengar nama Dito. Kenapa kamu bisa di sini? Bab 1762. Namun, saat melihat sosok ini, Daniel terkejut dan berteriak tak percaya. Saat kata-kata ini dilontarkan, semua orang sontak terkejut. Ayah Adril, Dito Lavali. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah mati? Enggak, ini bukan Dito. Wajahnya kelihatan mirip, tapi auranya berbeda bingung. Ujar Daniel dengan nada. Saat itu, Dito dikenal sebagai pria yang menguasai segalanya. Dia menguasai seluruh generasi, menguasai wilayah Timur Tengah dan bersinar terang. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di negara elang bersama para dewa perang lainnya. Selain itu, juga dikenal sebagai kebanggaan kaisar. Kemudian, Dito bertarung dengan 6 jalur puncak kematian. Sayangnya, sesuatu terjadi pada keluarganya dan Dito menjadi sia-sia. Kabar terakhir yang terdengar bahwa Dito sudah meninggal. Sekarang, bayang merah ini sama sekali tidak memiliki aura heroik dan gagah. Dia terlihat lemah dan sakit. Kalau kamu mampu melihatnya, dia memang bukan Dito. Aku memberinya sebagian dari garis keturunan Dito, penampilannya cuma agak terpengaruh. Pembantai darah tersenyum ringan dan berkata dengan santai, muridku sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Dia seharusnya berhasil menembus kultivasi sejak lama, tapi pencernaan darahnya terhambat. Sekarang dia cuma berada di tingkat langit tahap 4 saja. Tapi sekarang adalah kesempatan langka baginya. Dia bisa memanfaatkan kalian untuk mencerna rintangan dan meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Bayang merah, hari ini guru akan membantumu meningkatkan kultivasimu dan memilih orang untuk dilahap. Terima kasih, guru. Bayang merah itu menundukkan kepalanya sambil membungkuk. Tidak lama kemudian, dia menatap semua orang dengan tatapan dingin seraya berkata, mereka semua cuma orang biasa. Dia menunjukkan sikap acuh pada semua orang dan tatapan yang datar. Di matanya, ini bukanlah pertarungan, tetapi hanya sekadar untuk makan. Dia sedang memilih. Kamu. Aku bisa mencium bau lezat daging dan darah di tubuhmu. Tingkatanmu nggak tinggi, tapi kelihatannya luar biasa. Bayang merah tiba-tiba menunjuk ke arah Leoni, seolah dia sedang memesan hidangan. Jayuk. Liana mendengus dingin dan segera mengutus orang untuk bertarung. Namun, tiba-tiba aura hitam memenuhi udara. Terdengar suara dengusan dingin dari pembantai darah yang bertanya,
Liana, kapan giliranmu mengambil keputusan terakhir? Setelah kata-kata itu jatuh, ribuan jiwa yang teraniaya keluar dari formasi pembantaian kehidupan. Pembantai darah hanya mengungkapkan sebagian dari kekuatan formasi pembantaian kehidupan. Namun, hal itu mengejutkan semua orang. Jayub yang baru memperbaiki setengah dari kultivasinya, mengubah ekspresinya dan hendak mengangkat tangannya untuk melawan. Ribuan jiwa tak berdosa itu langsung menuju Leoni. Kalau begitu ayo kita bertarung dan membalaskan dendam keluargaku. Seru Leoni marah besar. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di hadapannya. Kakak, panggil Leoni. Itu adalah Louis. Aku anak tertua. Aku akan membalas dendam semua ini. Louis menggertakkan gigi. Keluarganya hancur. Matanya merah dan darahnya mendidih karena amarah. Dia ingin bertarung secara langsung dengan lawannya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya diterjang oleh ribuan jiwa tak berdosa itu. Awan hitam mengelilinginya, memisahkan medan perang. Kak, hati-hati! Teriak Leoni dengan cemas. Louis juga merupakan pilihan yang baik. Kedua setelah Adril dan Shaun. Dia harusnya bisa diandalkan dan lebih baik dari Leoni saat bertarung. Pada saat ini, telapak tangan semua orang berkeringat dingin. Mereka menyaksikan pertarungan dengan gugup. Tingkatannya terlalu rendah. Namun, bayang merah mengerutkan keningnya. Saat aku pergi ke kota Sentana suatu hari nanti, mungkin masih ada beberapa kandidat bagus yang masih tersisa. Hari ini, mari kita gunakan orang-orang ini untuk melatih pasukan kita. Suara pembantai darah tampak biasa saja dan tanpa keraguan. Dia sudah menganggap semua orang yang hadir sebagai mangsanya.